Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Tumbal Tali Perawan. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Beberapa saat keduanya membisu, masing-masing terbuai dengan pikirannya. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini, Rif?" tanya Adi setelah diam beberapa saat. "Oh, Pak Rianto. Dia yang meminta aku datang ke desa ini setelah melihat jasad Ningrum. Sebenarnya aku tidak berniat untuk datang ke sini. Memang tujuanku ke kota sebelah. Pak Prianto juga pernah mengalami seperti dirimu saat ini. Mungkin ada sedikit rasa trauma di dalam dirinya, atau karena takut jika berdampak pada anak istrinya. Dulu, saat pemilihan kepala desa, hampir setiap hari Pak Prianto mendapatkan kiriman sepertimu. Ya, aku hanya mencoba membantu saja," jelas Arif dengan senyum simpulnya. Kini Adit mengerti. Memang desa ini adalah desa yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis, terlebih dengan kejadian Ningrum yang mati secara tidak wajar. Dan Pak Prianto juga sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Makanya dia memberitahu Pak Ade Marwanto dan Pak Amar serta Arif. "Kau lihat, Dit," kata Arif menuju ke arah warga desa yang tengah berkebun. "Iya. Kenapa mereka terlihat begitu tenang? Sedangkan dirimu yang bukan warga desa ini malah justru mendapatkan teror dari Ningrum?" tanya Arif dengan senyum yang menurut Adit penuh dengan misteri. "Sama seperti yang diucapkan oleh Pak Amar. Dan aku setuju. Begitu aneh, seolah memang orang yang sedang mengincarmu menginginkan kambing hitam atas semua kejahatannya," lanjut Arif. Adit hanya diam tidak menanggapi. Menyadari Adit tidak merespon kata-katanya, Arif kembali berbicara. "Logikanya saja, Dit. Kalau benar Ningrum menjadi tumbal untuk praktek ilmu hitam, pasti mereka itu sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Tapi ada yang janggal dari semua ini," ujar Adit mencoba untuk mengikut sertakan Adit ke dalam dunia perkiraannya. "Semua terlihat janggal, Rif. Dengan kematian seperti itu, orang-orang juga pasti menebak kalau ada sesuatu yang tidak beres," timpal Adit. Anehnya, dari apa yang diceritakan oleh Pak Prianto, sosok Ningrum ini, dia itu merupakan gadis desa yang bersahaja. Dan di desa ini juga punya larangan turun-temurun untuk tidak melakukan hubungan di luar pernikahan, kata Arif. Adit diam berpikir, kalau memang Ningrum orang yang bersahaja dan tidak pernah neko-neko, lantas kenapa dia mau melanggar aturan agama, melanggar aturan desa yang sudah dia tinggali sejak kecil? Otak Adit berpikir keras untuk mencari jawabannya, tetapi tetap saja ada sesuatu yang hilang yang dia tidak pahami. "Bisakah kau cari informasi tentang keseharian Ningrum? Ku dengar simbolnya tinggal di rumahmu saat ini," kata Arif tiba-tiba. "Untuk apa, Arif? Bukannya semuanya sudah sepakat kalau Ningrum memang dijadikan sebagai tumbal?" tanya Adit bingung. "Semuanya itu berhubungan, Dit. Hanya saja aku ingin memastikan sesuatu.
Mungkin dengan itu kita bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Dan aku peringatkan untuk tidak begitu percaya dengan siapapun. Kabari kalau kau sudah mendapatkan jawaban, jawab Arif sambil menghidupkan rokok miliknya. Tepat saat Adit selesai bicara, Pak Ade Marwanto berjalan mendekat. Senyum merekah di bibirnya saat melihat Arif. Siang itu mereka habiskan duduk di saung, ditemani secangkir kopi dan beberapa gorengan, membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian Ningrum dan teror yang Adit alami. Malam kembali menyapa. Sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu di rumahnya Mbok Sarmin. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar saling bersahutan. Adit yang memang tidak begitu fasih membaca Al-Quran hanya diam mendengarkan dan mengamini setiap doa yang diucapkan oleh penghulu yang ada di kampung tersebut. Pengajian sudah selesai pukul 9 malam. Sebenarnya Adit sudah ingin sekali pulang ke rumah, tetapi Nek Harjo memintanya untuk menunggu sebentar. Tidak bisa menolak, akhirnya Adit duduk menunggu di ruang depan bersama dengan beberapa warga. Semenjak pengajian tadi sebenarnya Adit merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Entah kenapa dia merasakan ruangan tempatnya duduk itu begitu panas. Bahkan keringat sebesar jagung terus muncul di dahinya. Kok panas banget sih? Batin Adit mencoba untuk mengipas-ngipaskan kemejanya. Tidak betah dia bangkit dan berjalan untuk menuju luar rumah. Kabut sudah mulai turun, meskipun tidak tebal. Seharusnya Adit saat ini merasakan kedinginan, bukan malah kepanasan. Adit mencoba untuk berjalan lebih jauh keluar. Suasana jalanan begitu sepi, tidak ada seorang pun yang ia temui. Hanya terdengar suara serangga yang saling bersahutan. Mulai. Terdengar suara jelas di telinga Adit. Suara bisikan seorang wanita. Spontan Adit langsung mengedarkan pandangannya. Jantungnya seperti lepas dari tempatnya. Dalam keremangan, jelas sekali dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sosok yang sama dengan apa yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Lama Adit memandangi wanita itu, tapi dia juga tidak bergeming. Tiba-tiba saja angin datang dengan menderu, pohon-pohon bergoyang dengan cepat. Sepersekian detik Adit mengedipkan matanya. Saat matanya sudah kembali terbuka, sosok wanita itu sudah menghilang. Sontak perasaannya tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam sanubari Adit. Bulu kuduknya meremang, buru-buru dia langsung berbalik untuk menuju ke arah rumah. Namun baru saja dia melangkah, dilihatnya sosok yang tidak asing tengah berdiri di samping rumah Mbok Sarmin. Dit, kamu kenapa? Mukamu pucat banget, ucap nenek saat memperhatikan Adit dengan seksama. Sesekali Adit masih melirik ke arah samping rumah. Sosok Ningrum masih saja berdiri mematung di sana. Dit, tepuk nenek. Melihat gelagat aneh Adit, Nek Harjo juga mengikuti arah pandangan Adit. Sudah, kita pulang sekarang, ucapnya tegas. Sampainya di rumah, Nek Harjo langsung bertanya pada Adit. Jujur sama nenek, Dit, kamu kenapa? Ingin rasanya Adit menceritakan apa yang sedang dialami, tapi pesan dari Pak Ade terngiang-ngiang jelas di telinganya. Adit kayaknya masuk angin, Nek. Badannya gak karuan rasanya. Gila Adit. Awalnya nenek diam memperhatikan Adit, lantas dia berdiri dan berjalan ke arah dapur. Nenek tahu ada yang sedang terjadi. Adit gak mau cerita sama nenek, ucap neneknya sambil menyodorkan secangkir teh panas. Merasa terintimidasi dengan tatapan wanita tua itu yang ada di hadapannya, akhirnya Adit menceritakan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Nenek yang mendengar cerita Adit sesekali menghela nafas. Tidak ada satu bantahan pun yang muncul dari mulutnya. Kenapa tidak cerita ke nenek? Tanya Nek Harjo dengan nada suara cemas. Adit cuma tidak mau nenek kepikiran, ucap Adit dengan pandangan menunduk. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Seketika mereka berdua berhenti berbicara. Pak Ade, Budi, dan Mbok Sarmin masuk ke dalam rumah. Sontak nenek langsung bangkit dan menyambut mereka. Sedangkan Adit masih duduk di ruang tengah. Pikirannya kalut memikirkan semua kejadian yang menimpanya. Ditambah ada rasa tidak enak jika nanti neneknya marah pada Pak Ade Marwanto.
Pagi-pagi sekali Adit merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya. Karena kaget spontan ia berteriak. Ia berpikir saat ini dirinya telah mendapatkan gangguan gaib. "Dit, bangun, kok malah teriak-teriak?" ucap Nek Harjo. Heran dengan reaksi Adit. Tersadar, ternyata orang yang ada di sampingnya adalah Nek Harjo. Ternyata ia sedang mencoba untuk membangunkan Adit. "Kenapa, Nek? Masih pagi nih," ujar Adit. Dilihatnya jam baru menunjukkan pukul 5 pagi. "Sudah, ayo siap-siap. Ikut nenek jalan pagi," tegas nenek yang langsung bangkit berdiri. Baru beberapa langkah Nek Harjo berjalan, ia berhenti dan menoleh kembali ke arah cucunya. "Kalau kedinginan, tidur itu jangan cuma pakai celana dalam. Apalagi tangannya dimasukin ke dalam celana," ujar nenek sambil tertawa. Adit yang belum menyadari keadaannya hanya melongo. Baru ketika dia melihat ke bawah, benar saja posisi tangannya saat ini masih ada di dalam celana. "Astaga," ucap Adit, merutuki kebodohannya. 15 menit kemudian, Adit sudah berada di sisi Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Ketiganya berjalan menyusuri jalanan desa yang masih agak sepi. Udara pagi di desa Renggono begitu dingin, sampai Adit yang sudah memakai jaket pun terlihat beberapa kali bersin karena kedinginan. "Kenapa kamu, Dit? Anak muda kok lembek gitu?" ejek Nek Harjo. Mendengar ucapan neneknya, Adit hanya memayunkan bibir dan melakukan stretching agar tubuhnya terasa lebih hangat. "Sudah, di sini saja, Sar," ucap nenek. Sambil mengedarkan pandangan, Adit terdiam. Ia berpikir, pasti ada sesuatu, batin Adit. "Apa benar Ningrum menghantui Nak Adit?" kata Mbok Sarmin dengan mata memerah. Adit melihat neneknya. Dia belum berani menjawab pertanyaan Mbok Sarmin, takut melukai perasaan wanita tua itu. "Sudah, ceritakan saja apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu lihat," kata Nek Harjo. Mendapatkan persetujuan, Adit kembali memandang Mbok Sarmin. Beberapa kali dia menghembuskan napas, memilah kata-kata yang tepat. "Maaf sebelumnya, Mbok. Mungkin ini terlihat mengada-ngada dan bisa membuat hati Mbok Sarmin terluka. Tapi memang Adit mengalami itu semua setelah kematian Ningrum." Pagi itu Adit menceritakan apa yang dia lihat, bagaimana sosok Ningrum hadir dan muncul setiap malam setelah kematiannya. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Duk?" ujar Mbok Sarmin pelan saat Adit sudah selesai bercerita. "Mbok, kalau boleh tahu, apa ada sesuatu yang janggal saat sebelum Ningrum meninggal?" tanya Adit. "Tidak ada sama sekali. Setahu si Mbok, Ningrum juga sedang tidak terlibat masalah. Mbok itu tahu persis seperti apa anak itu. Malam sebelum kematiannya juga dia tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh," ujar Mbok Sarmin. Adit termenung. Akankah dia bertanya lebih lanjut? Meskipun ini merupakan momen yang tepat untuk mengulik keseharian Ningrum, tapi terbesit rasa tidak tega ketika menatap wajah tua di depannya itu. "Mbok, sekali lagi Adit minta maaf. Apa sih Mbok sudah diberitahu soal penyebab kematian Ningrum?" ucap Adit. Dia sesekali melirik ke arah Nek Harjo, takut apa yang dia tanyakan membuat Mbok Sarmin tersinggung. Mbok Sarmin terdiam cukup lama. "Polisi dan Pak Kades sudah memberitahu Simbok. Tapi Simbok tidak percaya kalau Ningrum itu sedang hamil. Dia bukan wanita seperti itu. Terlebih tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia sedang hamil," ujar Simbok. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Kades, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Ningrum sedang dekat dengan seorang laki-laki. Kemudian Adit menceritakan apa yang dia dengar saat berada di rumah Pak Kades. Semua percakapan yang Adit ingat ia ceritakan pada Nek Harjo dan Mbok Sarmin. "Serius kamu, Dit? Kamu gak salah dengarkan," ucap Nek Harjo. Sepintas Adit melihat kedua wanita itu saling pandang. "Kamu tahu apa artinya tumbal tali perawan itu?" tanya Nek Harjo.
Ya, kata mereka itu merupakan sebuah praktik ilmu hitam, Nek, untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan secara instan, jawab Adit, mengingat apa yang disampaikan oleh Arif. Dulu, pernah ada kejadian serupa di desa ini. Kamu ingat? Pas waktu kamu itu bertanya kenapa warga desa sering menaruh sajen di depan rumah mereka, tanya Nek Harjo, sedang Adit hanya mengiyakan dan terus memperhatikan neneknya. Nenek ingat, waktu itu kami berdua masih muda. Suatu hari, ditemukan jasad seorang wanita di dalam kamar rumahnya. Kondisinya hampir mirip dengan Nirum. Darah keluar dari sela-sela kakinya dan ada janin yang tergeletak di antara kedua kaki wanita itu. Warga desa heboh dengan penemuan mayat itu. Sama dengan Nirum, wanita itu juga belum memiliki suami. Pihak keluarga menyangkal kalau anak mereka sudah melakukan perbuatan zina dengan berhubungan suami istri di luar pernikahan. Akan tetapi warga tidak percaya sama sekali, tutur Nek Harjo. Sejenak Nek Harjo berhenti. Dia menghela napas dalam-dalam. Adit menengok ke arah Mbok Sarmin. Dia kini terlihat sangat tersiksa. Ingin Adit menghentikan cerita neneknya, tapi rasa penasaran kian muncul di dalam diri Adit. Terus, Nek? Tanya Adit mendesak, karena neneknya justru berhenti bercerita dan terus menatap ke arah gunung. Setelah itu, warga desa mulai mendapatkan teror. Semakin tidak percayalah mereka, karena selain kematian yang sangat tidak wajar, hanya laki-laki dan perempuan hamil saja yang mendapatkan teror, ucap Nek Harjo. Adit termenung, berpikir polanya benar-benar mirip. Hanya saja yang membuat berbeda hanya dirinya yang mendapatkan teror itu. Dan tiba-tiba saja teror itu menghilang, Nek? Tanya Adit penasaran. Dia berharap neneknya mengatakan iya, akan tetapi justru sebaliknya. Jawaban yang Adit dapatkan justru menambah kerisauannya. Tidak. Nenek masih ingat betul. Semua warga desa ketakutan saat malam menjelang. Sampai saat ini pun kamu tahu sendiri, ketika malam datang, suasana desa terlihat sangat sepi, kan? Bayangan kejadian itu masih membekas secara turun-temurun di antara kami semua. Hingga pada suatu ketika, ada seorang pendatang. Entah bagaimana ceritanya, dia melihat ada seorang wanita yang sedang memakan ari-ari bayi. Mendengar hal itu, warga desa marah dan mencari sosok yang diciri-cirikan oleh laki-laki itu. Lanjut Nek Harjo. Adit termenung mendengar cerita neneknya. Dia merasa mual dan jijik. Terus, wanita itu diusir keluar desa, Nek? Tanya Adit. Tidak. Wanita itu langsung dihakimi warga dan dibakar bersama dengan rumahnya, ucap Nek Harjo bergidik. Tapi belum tentu wanita itu dalang dari kejadian ini, kan, Nek? Belum sempat Adit mendengar jawaban neneknya, tiba-tiba saja Mbok Sarmin berucap, sebentar. Mbok ingat, beberapa hari sebelum kematian Ningrum, dia mengatakan kalau dirinya sering melihat wanita asing yang memperhatikan rumah kami. Tetapi setiap kali Mbok melihat keluar rumah, tidak ada seorang pun di sana, ujar Mbok Sarmin yang diikuti dengan tangisan sendu. Perlu beberapa waktu bagi Nek Harjo untuk menenangkan Mbok Sarmin. Jadi, wanita itu meninggal, Nek? Tanya Adit. Iya, wanita itu meninggal. Jasadnya hancur bersamaan dengan rumahnya. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Setelah kematian itu justru warga desa makin mendapatkan teror. Bukan hanya pemuda dan wanita hamil saja, malah hampir semua orang, terutama orang-orang yang menghakimi wanita itu. Bahkan laki-laki yang menyebarkan berita itu menjadi gila dan berakhir dengan gantung diri. Jawab Nek Harjo dengan sesekali memejamkan matanya, seolah dia sedang kembali ke masa lalu itu. Adit mulai dihinggapi rasa ngeri. Ternyata memilih liburan ke rumah neneknya merupakan pilihan yang benar-benar salah. Seharian Adit berpikir tentang apa yang diceritakan oleh sang nenek. Berbatang-batang rokok sudah dihisap
Dia semakin yakin kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual tumbal tali perawan. Apakah orang itu sudah sadar akan resiko yang terjadi kalau warga desa mengetahui jika dirinya sedang melakukan sebuah ritual penumbalan, sehingga dia berniat mencari kambing hitam? Batin Adit. Lama Adit memikirkan itu semua. Sedari tadi dia mencoba menggabungkan semua informasi, namun tetap saja selalu ada garis benang yang hilang. Kalau memang dia sedang mencari kambing hitam, seharusnya warga desa juga sudah menuduh Adit sebagai orang yang telah membunuh Ningrum. Tapi nyatanya suasana desa Renggono juga nampak tenang-tenang saja. Batin Adit. Pusing dengan dugaan sendiri, Adit bangkit dan melihat keluar kamar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ucap Adit lirih. Dia merasa bahwa hidupnya sedang penuh dengan teka-teki yang berkaitan dengan orang lain. Sejenak Adit ingin membicarakan dengan Pak Denya, namun dia ingat akan perkataan Arif untuk tidak mempercayai siapapun. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Adit memutuskan untuk memberitahu informasi yang telah dia dapatkan itu pada Arif. Berbekal bahwa mereka berdua sama-sama orang asing yang terseret di permasalahan desa milik orang lain, kepercayaannya pada Arif tumbuh dengan sendirinya. Baru Adit akan beranjak, seolah-olah otaknya memberikan peringatan. Tidak mungkin aku langsung ke tempat Pak Kades dan bertemu dengan Arif. Terlalu mencurigakan dan pasti akan banyak pertanyaan, pikir Adit. Tersenyum tolol, merutuki kebodohannya. Kenapa kemarin dirinya tidak meminta nomor handphone milik Arif? Beranjak, Adit mencari keberadaan Pak Adenya. Sempat ia berpikir mungkin bisa bertemu Arif di ladang seperti kemarin pagi. Bude, Pak Ade Marwanto hari ini ke ladang, tanya Adit. Iya Adit, mungkin sebentar lagi pulang. Kenapa? Ujar Bude. Gak apa-apa sih Bude, Adit bosan aja, ucap Adit. Ya kalau bosan, pergi keluar Adit, jalan-jalan, siapa tahu udara segar bisa sedikit melupakan masalah kamu itu. Wanita kayak mantanmu itu gak perlu diingat-ingat lagi, ujar Bude yang tiba-tiba saja terlihat ketus. Adit justru merasa aneh. Sudah beberapa hari dia di rumah ini, tidak pernah sekalipun budenya menanyakan soal tujuannya pergi ke rumah neneknya. Ya Bude, habis ini Adit ke ladang ya, ucap Adit. Sembari menjauh, dia sedang tidak ingin memikirkan Dinda. Kalau memang takdir untuk bertemu kembali, suatu hari pasti itu semua akan terjadi. Berjalan menuju ke arah ladang, Adit hanya berpapasan dengan beberapa orang. Memang saat masih di area pemukiman, suasana terbilang masih ramai. Tapi sewaktu masuk ke area ladang, kondisi jalan begitu sepi. Bahkan pencari rumput dan kayu bakar pun tidak ia temui. Dit, Adit! Suara Pak Ade yang kencang terdengar di telinga Adit. Mencari pemilik suara, ternyata Pak Adenya sedang berdiri di bawah pohon bersama dengan Pak Amar. Keduanya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Gimana kabarmu Dit? Masih dihantui sosok Ningrum? Tanya Pak Amar setelah Adit sampai di tempat mereka. Hanya sebatas mimpi Pak, ucap Adit. Merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut, Adit pun pamit untuk berjalan di sekitar ladang. Ya udah, jangan jauh-jauh ya, jangan masuk ke hutan, pinta Pak Ade Marwanto. Mengangguk, Adit berjalan menjauh dari mereka. Sudah beberapa waktu Adit berjalan mengitari ladang, tapi sepertinya dia belum beruntung. Sosok Arif tak terlihat sama sekali. Ada niatan untuk datang ke rumahnya Pak Kades, akan tetapi ia urungkan. Siapa tahu besok pagi Arif kesini, batinnya. Malam harinya, Adi dan keluarga Nek Harjo kembali pergi ke rumah Mbok Sarmin untuk mengadakan pengajian. Sebenarnya Adit malas untuk ikut. Akan tetapi ketika mengingat teror dari setan Ningrum, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk lebih baik pergi bersama keluarganya. Menurutnya saat ini jauh lebih baik untuk berada di antara keramaian. Lantunan suara doa terdengar sahut-sahutan di telinga Adit. Namun perasaannya sendiri tadi tak kunjung membaik. Adit merasa semenjak meninggalkan rumah ada orang yang sedang mengawasinya. Selain itu, pikiran tentang tumbal tali perawan terus saja menancap di kepalanya. Ingin sekali dia segera menyudahi semua ini dan pulang kembali ke kota untuk bertemu kedua orang tuanya.
Terdengar jelas sekali, sebuah suara hantaman benda keras tepat di atas rumah Mbok Sarmin. Seketika semua orang yang ada di sana terdiam. Puk. Kembali lagi, suara itu terdengar jelas. Beberapa warga bergerak keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, takut kalau ada pohon tumbang yang menimpa atap rumah Mbok Sarmin. Adit yang sudah dilanda perasaan khawatir juga ikut keluar memastikan dilihatnya tidak ada sesuatu yang aneh. Semua nampak baik-baik saja hingga terdengar kegaduhan dari arah rumah. Bapak-bapak yang ada di luar juga langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa ibu-ibu keluar dengan wajah yang panik, menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. "Mbak Ija, kenapa Mbak? Tolong!" Ada seorang yang berteriak. Bapak-bapak yang ada di luar langsung berlari masuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mereka tiba di dapur, semua tercengang kaget dengan apa yang dia lihat. Keadaan dapur benar-benar kacau balau. Makanan dan minuman serta perabot berhamburan di atas lantai tanah. Nampak Bude Ija tengah berdiri di ambang pintu dapur, tempat di mana jasad Ningrum ditemukan tergantung. Kondisi Bude Ija sangat menyeramkan, matanya melotot serta tangannya yang seperti sedang menimang sesuatu. "Ija, kamu kenapa, Jah? Astagfirullah, sadar, Jah," ucap Ade yang tengah mendekati istrinya. Tiba-tiba saja Bude Ija merosot ke lantai dan menangis pilu. Beberapa detik kemudian, dia melotot lagi dan langsung memukuli perutnya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak Ade berhambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapat kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak Ade dan membuat laki-laki itu tersungkur ke lantai. "Pak, tolong Pak!" ucap Ade meminta pertolongan orang-orang yang ada di sana. Segera bapak-bapak langsung memegangi Bude Ija, sedangkan Adit hanya diam mematung. Pandangannya jatuh tepat di belakang budenya. Sosok Ningrum tengah berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumnya begitu mengerikan, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan. Perlu beberapa orang untuk memegangi Bude Ija. Sekarang dia bukan hanya memukuli perut tapi juga mencoba untuk menjabak rambut panjangnya. Suasana di dapur Mbok Sarmin begitu mencekam. Suara lantunan doa yang bercampur dengan geraman dan tangisan membuat bulu kuduk siapa saja yang melihatnya pasti akan meremang hebat. "Tolong Ningrum," ucap Bude Ija serak. "Mas Adit, tolong Ningrum Mas." Tersentak Adit kaget dengan apa yang diucapkan budenya. Bahkan warga yang ada di sana juga melihat Adit dengan tatapan bingung. "Tolong panggilkan Pak Kades," ucap Ade Marwanto panik. Buru-buru salah seorang dari mereka langsung berlari meninggalkan rumah Mbok Sarmin untuk memberitahu Pak Kades. Cukup lama bagi mereka memegangi Bude yang semakin liar. "Sadar, Jah. Astagfirullah," ucap Ade terus-menerus di telinga istrinya. Seperti sudah sahabat lamanya, Adit berdiri mematung. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Hingga Adit mendengar ada percakapan di depan. Pak Kades dan Arif sudah datang. Melihat keadaan Bude Ija, sontak Arif mendekat dan menempelkan tangannya di kening wanita itu. Badan Bude semakin liar memberontak. Yang awalnya dia hanya dipegangi 4 orang, kini bertambah menjadi 6 orang termasuk Arif. Butuh beberapa waktu bagi Arif untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Bude. Beberapa menit kemudian, lambat laun, perlahan tubuh Bude melemah dan diam seketika. Mereka saat ini sudah duduk di ruang keluarga milik Nek Harjo. Selepas kejadian tadi, Bude Ija langsung tersadar dan segera dibawa pulang ke rumah. Sekarang, semua warga pasti akan heboh dengan kejadian malam ini. Maafkan saya, Mbok Sarmin. Tapi apakah memang Mbok Sarmin tidak mengetahui apapun sebelum Ningrum meninggal dunia? Tanya Pak Kades. Awalnya Adit mengira bahwa Mbok Sarmin akan menceritakan soal wanita yang sering mengintai rumahnya. Tapi justru Adit melihat wanita tua itu menggeleng. Saya tidak percaya, Pak. Kalau Ningrum sudah berbuat nista. Saya kenal baik anak saya, ucapnya diiringi dengan tangisan halus. Kembali malam itu mereka semua membicarakan soal kematian Ningrum. Adit sendiri lebih banyak diam dan memperhatikan. Pikiran dan perasaannya benar-benar kacau balau.
Semalaman Adit tidak bisa tidur. Masih saja dia memikirkan apa yang sedang terjadi. Ingin menceritakan semua yang dia tahu pada Arif, tapi situasinya tidak mendukung sama sekali. Beruntungnya saat Adit pergi ke kamar mandi, tiba-tiba saja Arif sudah duduk di amben dapur Nek Harjo. Dia minta untuk esok pagi pergi ke ladang yang berbatasan dengan hutan. Pagi-pagi sekali Adit sudah bangun. Tidurnya tidak nyenyak sama sekali. Sosok Ningrum terus muncul di dalam mimpinya. Bahkan lebih parahnya lagi, Adi dalam mimpinya melihat Ningrum mencabut sesuatu yang mirip sekali seperti usus di selangkangannya dan langsung memakan benda itu. Saat Adi sedang berjalan untuk menuju ladang, dia beberapa kali mendengarkan bisikan-bisikan seru. Berita tentang Budak Ija yang kerasukan hantu Ningrum menyebar dengan cepat, bagai peluru tembakan oleh pemburu pada hewan buruannya. Tidak ada topik selain hantu Ningrum yang mulai bergentayangan. Mengingat cara kematian yang tragis dan mengerikan, warga sepakat kalau memang Ningrum tidak terima dan segera mencari pembunuhnya. Tak lepas dari itu, nama Adi juga terseret ke pembicaraan mereka. Ingin rasanya Adit memberontak dan memberitahu semua orang bahwa dirinya sedang menjadi kambing hitam. Tapi apakah warga desa akan percaya dengan itu semua? Apalagi Adit merupakan seorang pendatang. Hanya nama baik dari keluarga Harjo yang membuat mereka tidak berani secara langsung untuk berbicara di depan Adit. Kini Adit sudah duduk di atas rumput di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan. Sedari tadi dia diam tidak melakukan apapun. Hanya hembusan napas yang dibarengi dengan asap putih keluar dari mulut dan hidungnya. "Dit!" Terdengar suara Arif dari belakang Adit. Kaget, Arif secara spontan langsung menoleh ke belakang. Rif, dari mana kamu?" ucap Adit keheranan. "Dari dalam sana. Ada yang ingin aku pastikan. Nanti kau juga akan tahu," ujarnya. Mereka sama-sama duduk. Sejenak tidak ada perbincangan. Masing-masing masih menikmati keindahan desa Renggono yang ada di bawah mereka. "Dugaanku benar kan? Ada orang yang sedang membuatmu menjadi kambing hitam," ucap Arif tersenyum kejut. "Kau tahu sendiri kan, aku tidak tahu apa-apa. Sungguh menjengkelkan. Kalau aku tahu orangnya, berkelahi pun aku berani. Tapi dengan permainan seperti ini, justru membuatku bingung. Apa benar dia hanya ingin menjadikanku kambing hitam?" tanya Adit. Ekspresi dari Arif tidak bisa ditebak. Wajahnya begitu datar. "Kombinasi yang pas bukan? Dia memiliki ilmu gaib dan juga otak. Jadi ada informasi yang bisa ku ketahui," kata Arif yang kini memandang Adi dengan wajah yang datar itu. "Bisakah aku mempercayaimu? Kita juga baru kenal. Kenapa kamu mau membantuku? Seharusnya dari awal aku sudah pergi dari desa ini," ucap Adit menumpahkan unek-uneknya. "Kalau kau menanyakan untuk apa aku membantumu, jawabanku mungkin karena ingin. Toh aku juga memiliki tujuan tersendiri. Ada sesuatu yang ingin aku pastikan dari orang yang sedang melakukan ritual ini," jawab Arif santai. Bahkan dia malah justru tersenyum. "Maksudnya?" Adit keheranan dengan perkataan yang dilontarkan oleh orang yang ada di sebelahnya. "Itu urusanku. Sekarang yang penting adalah menemukan orang yang memulai ini semua. Aku sepakat. Percuma saja kau pulang ke kota. Teror ini juga tidak akan berhenti. Jangan dikira mereka tidak bisa menemukanmu," jelas Arif. "Setauku, untuk bisa menyantet orang, harus menggunakan media-media tertentu. Jadi siapa yang harus aku curigai? Kemarin pagi, nenekku bercerita." Adit kemudian menceritakan semua yang ia ketahui, bahkan perilaku budenya yang aneh setiap malam. Arif dengan seksama mendengarkan cerita Adit. Sesekali dia berpaling menatap ke depan dan mengembuskan nafas dalam-dalam. "Ada satu alasan yang membuatku memintamu untuk tidak percaya dengan siapapun saat ini. Terserah kau mau percaya aku atau tidak. Aku tidak memaksa," ucap Arif saat melihat Adit yang ingin menyanggah pendapatnya. "Seperti yang kamu ketahui, santet itu selalu punya media. Karena itu hal mutlak untuk bisa mengetahui target yang dituju. Sekarang siapa saja yang memiliki kemungkinan untuk melakukan itu semua? Kamu bisa menerka-nerka kan?
Adit termenung mendengar penjabaran dari Arif. Selama dia di desa ini, Adit hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu, yang berarti dari sekian orang itulah yang memiliki kemungkinan kalau dialah dalang dari semua ini. Kau bilang kejadian ini pernah menimpa desa ini, bukan? Sekarang kita cari tahu agar dari semua masalah ini. Tanyakan pada nenekmu siapa keluarga dari korban sebelumnya. Aku juga akan mencari tahu, ucap Arif sambil beranjak dari duduknya. Sebetulnya aku berpikir, saat ini nyawaku juga tidak terancam. Kenapa aku harus mengetahui semua ini? Tanya Adit penasaran. Ya memang benar dia hanya dihantui sosok Ningrum. Tidak ada seorang pun yang mencoba untuk melukainya atau bahkan membunuhnya. Seharusnya itu sudah cukup. Jika memang warga desa mengira Adit sebagai tersangka pembunuhan atau penumbalan, mereka juga tidak akan punya cukup bukti. Mungkin saat ini belum, Dit. Tapi aku tidak berharap nyawamu menjadi taruhannya. Permainan mereka benar-benar bagus. Kabari aku saat kau sudah mendapatkan informasi tentang keluarga itu, ucap Arif pergi, meninggalkan kegelisahan di dalam batin Adit. Tidak menunggu waktu lama, saat sudah sampai di rumah dan mengecek kondisi, Adit langsung bertanya pada Nek Harjo, siapa keluarga yang dulu pernah menjadi korban tumbal tali perawan. Awalnya nenek menolaknya, tapi karena Adit memaksa, berdalih ini semua demi keselamatannya, akhirnya Nek Harjo memberitahu kalau orang itu bernama Dirman. Dia tinggal di ujung desa, dekat dengan rumah Bok Sarmin. Mendapatkan informasi itu, lantas Adit langsung mengirimkan pesan pada Arif, mengajaknya untuk pergi menemui Pak Dirman. Jangan sekarang, kita tunggu waktu yang tepat, nanti aku kabari. Itulah pesan teks yang dikirimkan Arif pada Adit, yang kemudian ia baca. Ada rasa ketidaksabaran dalam diri Adit, berharap semua segera selesai. Malam kembali datang. Adit sekarang ini hampir benci dengan yang namanya malam hari. Selalu ada kekuatan yang muncul saat semburat warna merah berubah menjadi gelap. Seolah Adit adalah mangsa yang sedang dilepas dan para memburu sedang bersiap-siap untuk menemukan keberadaannya. Malam itu begitu sunyi. Kabar tersiarnya sosok hantu Ningrum benar-benar membuat desa Renggono seolah-olah menjadi tempat yang tak berpenghuni. Bahkan pengajian yang seharusnya dilakukan di tempat Bok Sarmin sengaja dibatalkan agar tidak terjadi kejadian seperti semalam. Waktu terus berlalu. Adit tak kunjung bisa memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sedari tadi dia mendengar ada suara langkah kaki yang terus saja mondar-mandir di luar rumah, tepat berada di sisi jendela kamarnya. Adit tidak menggubris itu semua. Dia mencoba tetap tenang dengan menempelkan headset di telinganya agar tidak mendengarkan suara itu. Terdengar jelas sekali daun pintu dibuka. Adit seketika bangkit. Nuraninya mengatakan kalau itu pasti budenya. Pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara, Adit berjalan ke arah pintu kamar dan mencoba melihat. Benar saja, Bude Ija tengah berjalan untuk menuju ke dapur. Rasa penasaran dan kecurigaan benar-benar menyelimuti Adit. Sempat dia berpikir kalau orang di balik semua ini adalah Bude Ija. Berpura-pura ingin ke kamar mandi, Adit berjalan ke dapur. Namun ketika sudah sampai di dapur, Adit tidak menemui sosok Bude Ija. Hanya pintu kayu yang berada di ujung dapur sedikit terbuka. Buru-buru Adit melihat. Benar pikir Adit, Budenya sedang pergi dari rumah ini. Entah sedang menuju kemana. Nekat Adit pun mengikuti wanita itu. Jalanan desa begitu sepi. Sesekali Adit bergidik memperhatikan sekitarnya. Untung saja kabut sedang turun. Jadi jika budenya berbalik, dia tidak akan langsung mengenali Adit. Aneh, mau kemana sebetulnya Bude Ija itu? Batin Adit. Terus saja dia melangkah, jarak yang tidak begitu jauh membuat Adit harus sedikit bersembunyi. Namun budenya dari tadi juga tidak menengok ke arah belakang. Sosoknya terus saja berjalan hingga menuju ke arah hutan. Adit berhenti dan langsung berjongkok menggeser tubuhnya ke arah semak. Kini Bude Ija sedang berbicara dengan laki-laki yang Adit kenali. Laki-laki itu berpakaian hitam dan mengenakan kupluk di kepalanya. Beberapa saat kemudian mereka langsung berjalan masuk ke dalam hutan.
tepat di mana Adit pernah melihat sekumpulan orang membawa tampah yang berisikan sajen saat pertama kali dia datang ke rumah Ningrum. Ada terbesit rasa takut dan ingin kembali, tapi sudah kepalang tanggung. Jika memang Bude yang melakukan ritual ini, maka jelas semua sudah selesai. Esok pagi dia akan memberitahukan semua apa yang dia lihat itu pada nenek dan Pak D-nya. Kembali Adit berjalan. Kini dia memberikan jarak yang cukup jauh. Takut suara ranting yang dia injak terdengar oleh mereka berdua. Adit sudah tidak tahu berapa lama dia berjalan. Bodohnya dia tidak membawa HP untuk merekam semua kejadian ini. Bahkan untuk berjalan saja dia harus berhati-hati karena gelapnya suasana hutan malam itu. Sosok Bude dan orang asing itu sudah berhenti di sebuah pohon besar. Benar dugaannya, pasti mereka sedang akan melakukan ritual. Terlihat kini laki-laki itu bersimpu dan menghidupkan dupa. Angin dingin tiba-tiba saja datang entah dari mana. Bulu kuduk Adit sontak meremang hebat. "Nyai, aku datang kembali malam ini. Aku persembahkan darah ayam hitam," ucap laki-laki itu, dan betapa mualnya Adit. Dia meminum sesuatu yang mungkin itu adalah darah yang ia sebutkan. Namun itu belum seberapa. Mata Adit membulas seketika. Sosok Bude dan laki-laki itu kini melepaskan pakaiannya masing-masing dan mulai bercumbu. Kaget dengan apa yang dia lihat dan tidak mau tahu lebih lanjut, Adit pelan-pelan pergi dari tempat itu. Pikirannya benar-benar kalut, merasa jijik dengan apa yang dia lihat hingga ada sesuatu yang jatuh di depannya. Begitu kagetnya dia, tubuhnya tidak bisa bergerak karena syok. Bedah putih itu menggeliat. "Mas Adit, tolong mas, tolong ini Ningrum." Terdengar suara Ningrum yang lirih, tapi terdengar jelas sekali di telinga Adit. Tersadar, Adit langsung berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli kalau budenya atau orang yang bersamanya mendengar suara langkah kaki Adit atau tidak. Buk! Adit pun terjatuh. Rasanya kakinya sakit sekali. "Sial!" umpat Adit. Namun kesialannya tidak berhenti sampai di situ. Ini di depannya ada sosok wanita berbaju gelap dengan rambut panjang yang baunya sungguh memuakkan. Adit yang melihat itu sangat panik. Pergelangan kakinya begitu sakit saat ia mencoba untuk berdiri. Siapa kamu?" ujar Adit dengan napas yang ngos-ngosan. Tidak menjawab, wanita itu justru tersenyum. Dia kemudian membungkuk persis di depan Adit dan mendekatkan kepalanya di telinga Adit. "Hati-hati, sing duwe iketan karo setan wis moro. Tali pawan wis oleh siji, kurang telu maneh. Cokone ya wis disiapke," ucapnya dengan nada yang begitu mengerikan.